Olga selalu berdoa mudah-mudahan lancar karir Olga, sukses terus, panjang umur, sehat. Banyak orang yang tambah sayang lagi sama Olga. Dan insya Allah Olga bisa naik haji. Amin ya Allah. Umroh. Keinginan menjadi tamu Allah di tanah suci itu seolah tinggal menjadi impian. Belum lagi sempat mewujudkan, Olga sudah dijemput ajal. Maka keinginan berumrah dan melaksanakan ibadah haji pun turut terkubur bersama jasadnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya di hari pemakaman Olga, Sabtu pekan lalu, Raffi yang tengah melaksanakan ibadah umroh bersama sang ibu dan keluarganya langsung mewujudkan keinginan Olga untuk berumroh. Di tanah suci, Raffi mengumrohkan almarhum papanya dan juga Olga. Ini ada Pak Ustadz Mahfudin yang nanti akan membadalkan umroh buat almarhum papa saya. Dan ini Ustadz Munawir yang akan membadalkan umrohnya sahabat kita Olga Saputra. Kita udah mau mengelilingi Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya saya berangkat tahun lalu atau 2 tahun yang kemarin, pasti mungkin tahun ini saya nggak berangkat. Tapi hari ini juga tahun ini sebenarnya hampir nggak jadi berangkat umrohnya karena Gigi hamil. Tapi tetap saya berangkat, jadi mungkin Tuhan kasih jalan. Wah, pas saya lagi di Madinah, pas saya lagi di Mekah gitu, Olga meninggalnya. Alhamdulillah di sana aku sholat mayit goib buat Olga, sama alhamdulillah itu dimudahin banget pas mau doain Olga itu di Raudhoh di sampingnya makam Rasul. Terus juga udah bisa umroh, alhamdulillah bisa cium. Pokoknya banyak kemudahan-kemudahan, dan Olga juga umrohnya dibadalin sama Ustadz Munawir di situ. Jadi almarhum papa saya dibadalin sama Ustadz Mahfudin, kalau Olga dibadalin sama Ustadz Munawir. Jadi kita bertiga bareng-bareng sama mama, kalau mama ya umrohin mama sendiri. Jadi aku, Ustadz, kita sama-sama alhamdulillah tawaf juga buat almarhum Olga ya. Mudah. Dua sahabat yang saling lekat ini memang memiliki kisah persahabatan yang unik. Laksana satu tubuh bila salah satu tengah dibekap duka, yang satunya lagi pasti merasakannya. Seperti saat hari sakral pernikahan Raffi dan Gigi Oktober tahun 2014 silam, Raffi pun mengungkapkan belitan duka di tengah hari bahagianya. Olga yang tengah terbaring sakit seolah hadir di hari pernikahan Raffi. Padahal ketika itu Olga tengah tergolek tak berdaya di sebuah rumah sakit di Singapura. Penyesalan Raffi tak hanya itu, juga banyak janji bersama yang akhirnya tak bisa terpenuhi, seperti menikah digelar bersama-sama hingga umroh bareng. Yang ada di pikiran saya tuh, aduh, papa saya gitu, papa sama terbersit juga. Ada si Olga juga gitu, maksudnya aduh tuh orang berdua kok nggak bisa menyaksikan saya nih sekarang ya. Tapi kemarin pas nikah Olga nggak ada karena sakit. Terus pas Olga meninggal saya lagi juga nggak ada di Indonesia juga. Ya nanti pas anak saya lahir Agustus, Olga juga nggak sempat lihat anak saya. Tapi banyak sih mimpi-mimpi kita bercanda-bercanda padahal dari dulu tuh, Pi nanti kita kalau nikah bareng ya Pi dulu. Pokoknya kita nikahnya masal aja Pi di Gelora Bung Karno, nanti biar rame tuh, ada kenang-kenangan apa mau agak gitu. Juga pernah Pi kita umroh bareng ya Pi. Nanti kita umroh di sono, kita berdoa supaya kita semuanya tetap oke buat keluarga. Iya, makanya kemarin pas badal umrohin Olga, alhamdulillah udah lancar. Ya banyaklah kenangan-kenangan sama Olga yang aku selalu kenang yang baiknya, dan Olga tuh selama 10 tahun nggak pernah berantem aku sama dia. Saling merasakan apa yang tengah menimpa sahabatnya seolah menjadi warna kelekatan Raffi dengan Olga. Kesulitan demi kesulitan menempa mereka menjadi seperti sebuah keluarga. Namun ada saja kondisi yang membuat mereka terpisah. Seperti saat Raffi menikah, Olga tak bisa hadir karena tengah dirawat di Singapura. Begitu pula saat Olga dijemput ajal dan dimakamkan, Raffi tak ada karena tengah umroh. Namun rasa senasib sependeritaan begitu kuat di antara mereka, seakan tak lekang oleh waktu. Ketika Raffi harus menjalani rehabilitasi di Lido Sukabumi saat menjadi tahanan BNN, Olga pun digulung kesedihan mendalam tak bersama di dahsyat.
Kebersamaan mereka juga akrab dan dekat dengan tim Intens. Baik Raffi maupun Olga kerap curhat kepada tim Intens dan aktivitas mereka tak pernah lepas dari liputan tim Intens. Tepuk tangan buat Raffi. Akhirnya aku ceramain dia. Aku sih nggak terlalu pinter-pinter banget tentang agama, tapi maksudnya aku ngomelin dia. Pi, yang ngasih rezeki lu siapa? Yang ngasih napas siapa? Ya kan, yang ngasih sehat siapa? Yang kasih makan siapa? Allah. Makanya gue bilang lu sholat, bersyukur. Syukurin. Bersyukur beda kalau syukurin. Saya harus sholat deh. Ya udah deh sekarang sih, tapi ya udah bener gitu, udah sholat. Lebih baik Rapi sekarang daripada dulu. Iya, ya biasa. Karena kan aku kalau sama temen berani menegur. Gini, aku di sholat maghrib waktu itu bareng sama di acara. Aku suruh ambil air wudhu, dia malah tidur di kasur. Gue gebuk pakai sepatu. Bangun gak lo? Orang ngantuk. Ntar. Dia bilang ngantuk, ya kan? Tapi ya udah deh, sekarang gue jadi benar sekarang sih. Sholat gue disuruh dia, ya nggak? Iya dong harus. Sekarang dia rajin sholat. Lumayan lah Atau ya sekarang. kalau bulan puasa doang. Enggak juga sekarang sholat juga. Bagus kalau kayak gitu. Kepergian Olga seolah menjadi misteri karena penuh kisah di baliknya. Lalu seperti apa pengakuan orang yang memandikan jenazah Olga? Seperti apa pula kekesalan Anissa Bahar tak bisa bertemu Olga? Lantas mengapa Mak Vera, manajer Olga, tetap tak mau terbuka sampai 7 harian nanti? Temukan jawabannya di segmen berikutnya. Aku mau jenguk Olga dari Olga di Jakarta sampai Olga di Singapura. Aku mau ke Singapura, nggak ada tanggapan gitu loh. Sampai aku ping sampai SMS berkali-kali nggak ada tanggapan gitu. Meninggalnya Olga seolah menyimpan misteri. Banyak teka-teki seputar kematian sang komedian ini. Maka inilah pengakuan sosok yang memandikan jenazah Olga. Benarkah saat jenazah tiba dari Singapura, Olga sudah memakai jas dan sepatu di dalam peti? Lantas mengapa Mak Vera sebagai manajer Olga tetap tidak mau terbuka sampai 7 harian? Seperti apa pula kemarahan Anissa Bahar yang tidak bisa bertemu dengan Olga?